Salahuddin tahu persis kalau ancaman terbesar adalah pasukan salib yang menguasai Yerusalem. Dia pun akhirnya menggalang kekuatan, dan di tahun 1187 dia menghadapi pasukan salib dalam pertempuran Hattim. Di sini Salahuddin menunjukkan kecerdasan militernya. Dia nggak langsung menyerang, tapi memancing pasukan salib keluar dari medan yang panas dan tanpa sumber air. Pasukan salib pun kelelahan, sementara pasukan Salahuddin masih segar. Akhirnya, kemenangan besar untuk pasukan Muslim. Nah, setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin bergerak ke Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ferry Rawan di segmen Conspiracy Creepy ya. Dimana pada segmen kali ini, gue akan membahas berbagai cerita yang menarik berkaitan dengan sejarah, kriminal, maupun hal-hal menarik lainnya yang tentunya sangat rugi bila lu lewatkan. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Nah, berhubung kemarin gue habis bahas Raja Baldwin IV, kali ini kita akan bahas musuhnya. Yap, siapa lagi kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu perwira, salah satu pimpinan dan jenderal Islam yang terkenal akan keberaniannya dan kegigihannya. Dan gue yakin kalian pasti udah gak asing sama nama Salahuddin Al-Ayyubi. Cuman pasti kalian gak ngerti kan fakta-fakta menarik tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Dah gak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai ceritanya. Oke, sebelum gue mulai ceritanya, kalian terlebih dahulu bisa bayangin di abad ke-12, dan di saat itu dunia tuh penuh dengan perang di mana-mana. Kerajaan besar saling bertarung, dan di situ juga ada konflik antara pasukan Muslim dan pasukan Kristen Eropa. Yaps, apalagi kalau bukan perang salib. Nah, di tengah perang tersebut ada satu sosok yang bikin kawan dan lawan segan. Ya ini, si Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Irak. Nama lengkapnya adalah Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub. Dari kecil, dia udah akrab dengan dunia militer karena keluarganya berasal dari suku Kurdi yang terkenal sebagai pejuang tangguh. Ayahnya dan pamannya merupakan jenderal besar di bawah dinasti Zengid yang saat itu menguasai sebagian besar daerah Suriah. Maka dari itu, sedari kecil Salahuddin ini udah diajarin tentang strategi perang, berkuda, dan strategi militer. Semuanya nih udah dia pelajari. Nah, pada awalnya nih, dia tuh nggak tertarik sama sekali sama perang. Dia tertarik pada ilmu pengetahuan dan sains. Cuman takdir berkata lain. Di usia ke-26 tahun, Salahuddin mulai menunjukkan bakatnya sebagai seorang pemimpin. Dia dipercaya memimpin pasukan di Mesir di bawah pimpinan Nuruddin Zengi. Nah, waktu itu Mesir dikuasai dinasti Fatimiyah, tapi udah lemah banget. Nah, dengan cerdik, akhirnya Salahuddin mengambil alih Mesir dan menjadi penguasa di sana. Nah, dari sinilah nama Salahuddin menjadi semakin besar. Setelah Nuruddin Zengi meninggal, Salahuddin menyatukan wilayah Mesir dan Suriah menjadi dinasti Ayyubiyah. Salahuddin tahu persis kalau ancaman terbesar adalah pasukan salib yang menguasai Yerusalem. Dia pun akhirnya menggalang kekuatan, dan di tahun 1187 dia menghadapi pasukan salib dalam pertempuran Hattim. Di sini Salahuddin menunjukkan kecerdasan militernya. Dia nggak langsung menyerang, tapi memancing pasukan salib keluar dari medan yang panas dan tanpa sumber air. Pasukan salib pun kelelahan, sementara pasukan Salahuddin masih segar. Akhirnya, kemenangan besar untuk pasukan Muslim. Nah, setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin bergerak ke Yerusalem. Cuman beda dari pasukan salib yang dulu membantu pasukan Muslim, di sini Salahuddin Al-Ayyubi dengan kebesaran hatinya mengampuni pasukan-pasukan salib yang kalah. Gila, satria banget nih. Tapi perjuangan gak hanya nyampe di situ. Pasukan salib yang kalah datang kembali dengan pemimpin yang baru. Richard the Lionheart
dari Inggris. Dan ini juga merupakan salah satu duel paling legendaris dan bersejarah panjang masa. Keduanya saling bertarung di Perang Salib Ketiga. Dan walaupun sering bertempur, ada satu hal unik, yang dimana mereka saling menghormati, respect. Diceritakan ketika Richard sakit, Salahuddin mengirim dokter pribadinya untuk merawatnya. Ini membuktikan kalau Salahuddin gak cuma petarung yang hebat, tapi juga punya hati yang besar. Dan akhirnya pada tahun 1192, mereka berdamai dan Salahuddin menguasai secara penuh daerah dan wilayah Yerusalem dan tetap mengizinkan untuk umat Kristiani untuk berziarah di situ. Win-win solution banget sih. Salahuddin wafat pada tahun 1193 di Damaskus. Ya, dan yang mengharukan, walaupun dia pemimpin yang besar, dia meninggal tanpa meninggalkan banyak harta. Bahkan mungkin gak ada. Semua kekayaannya dipakai untuk rakyat dan habis selama perang. Gak kayak pemimpin yang di mana? Di Wakanda itu ya. Sungguh sosok yang luar biasa. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari Salahuddin Al-Ayyubi? Keberanian, kecerdasan, dan hati yang mulia. Dia nggak cuma pemimpin hebat, namun juga merupakan simbol kesatria sejati. Jadi gimana? Keren nggak kisahnya? Kalau kalian suka cerita sejarah kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan bisa lo subscribe channel ini, lo jadi punya teman buat sahur ataupun berbuka. Nah, sekian dari gue dan see you the next video.